sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Salam sastra. Salam bagi pecinta karya sastra. Ada yang bertanya tentang proses kreatif saya. Dan juga ada yang mengatakan, apakah sebuah puisi bisa mengalir begitu saja hingga selesai dan bahkan hanya bisa beberapa menit atau jam itu selesai menjadi sebuah puisi. Pada kesempatan ini saya akan menjawab. Proses kreatif saya memang tidak tetap artinya tidak tetap. Oh begini, ini begini, tidak. Juga ada puisi saya yang bisa lahir 1 jam atau kurang dari 1 jam itu selesai dan bisa mengalir begitu saja. Tapi apakah ketika sebuah puisi yang mengalir begitu saja tanpa ada hal-hal lain? Saya kira tidak. Ada seorang penulis novel, dia bisa menyelesaikan satu novel hanya 1,5 bulan dengan ratusan halaman, dengan pernyataan dia bahwa novelnya itu mengalir begitu saja sampai selesai. Tetapi ketika mengalir begitu saja atau mengalir, ini bukan berarti mengalir tanpa ada campur tangan yang lain. Misalnya pengalaman si pengarang itu, kemudian hal-hal yang lain. Dan mengalir kata-kata begitu saja juga bukan kata-kata adalah sebuah permainan dalam pengertian, wah kita berpuisi, kita bermain-main kata-kata saja tanpa ada message, tanpa ada pesan. Tentu juga tidak. Saya selalu katakan puisi itu adalah seni berbahasa, seni berkata-kata. Otomatis di sana ada kekuatan kata, ada diksi, ada pilihan kata. Di sana juga ada imajinasi, di sana juga ada metafor dan lain sebagainya. Dan sebuah puisi tidak bisa lepas dari persoalan yang ada atau di sekitar si pengarang itu, si penyair itu. Karena penyair bukan hidup, selalu saya katakan, bukan hidup di awang-awang, bukan hidup di langit-langit, bukan hanya karangan, bukan hanya menghayal begitu saja. Saya dan setiap pengarang, setiap penyair tentu dia selalu banyak membaca, dia selalu banyak bertanya. Saya masih ingat dengan ucapan almarhum Budi Dharma, guru besar. Saat itu belum ada bermain dengan WA, tapi kita bermain dengan SMS. Ia katakan waktu itu pada saya, Isbedi, seorang pengarang harus banyak-banyak berjalan, banyak-banyak berdiskusi atau ngobrol, dan satu, banyak-banyaklah menulis. Karena sekali kau berhenti menulis, maka mati. Nah, artinya ini kan bagian daripada ketika banyak-banyak berjalan. Itu bukan berarti berjalan begitu saja, vakansi begitu saja, atau refreshing begitu saja. Tetapi dia mengamati alam semesta ini. Ia mengamati persoalan sosial hidup ini. Dalam benaknya, si pengarang juga agak mendekati dengan seorang jurnalis, seorang wartawan. Sense of journalismnya itu, sense of humanity-nya, kemanusiaannya, itu akan muncul otomatis. Tidak ujuk-ujuk sebuah puisi itu lahir. Tidak serta-merta, hanya mengalir begitu saja, hanya permainan kata-kata. Bukan itu. Puisi tetap memiliki pesan di dalamnya. Saya ingat juga seorang
penyair almarhum Sapardi Djoko Damono dalam dialognya dengan Putu Fajar Arcana, ia mengatakan, ya bagi saya kalau saya menulis ya menulis saja, kata bilang gitu. Sampai pernyataan dia yang membuat heboh, ya tulis-tulis saja, kan bilang gitu kan. Yang heboh kemudian dianggap tidak ada kaidah dan segala macamnya. Ya tidak juga, maksudnya seorang Sapardi tentu memiliki ada sangat paham benar tentang kaidah, sangat paham benar dengan teori dan segala macam. Artinya untuk sekelas dia, ya ketika ia udah niatkan untuk menulis, maka ia harus menulis saja, entah puisi, entah novel, entah prosa. Tetapi kan di dalam benak dia, dalam pikiran dia, dalam batin dia, dalam kemanusiaan dia, itu sudah ada pengalaman-pengalaman lainnya yang selama ini ia pegang. Begitu juga seorang novelis ketika ingin menulis novel, atau seorang cerpenis ketika ingin mencerpen, yang katanya lahir bisa cuma 1 jam saja sebuah cerpen, atau 1,5 bulan untuk sebuah novel berhalaman-halaman. Ya benar, ketika dia menulis itu selesai. Tapi kan dalam benak dia sudah ada konsep-konsep itu. Begini, maka penutupnya begini. Jadi janganlah kita suujon kepada seorang penyair bahwa penyair atau sastrawan hanya menulis, hanya bermain kata-kata, hanya mengutarakan kata-kata begitu saja tanpa dianggap tidak ada maknanya. Saya kira tidak. Ada banyak sebetulnya. Saya juga puisi itu lahir dari penemuan kata-kata. Misalnya, selalu saya katakan ini, karena laut mengajarkan rahasia badai, aku pun setia berlayar. Salah satu contoh yang kemudian ini dimuat di antologi puisi penyair 87 Taman Ismail Marzuki, yang kemudian menjadi judulnya Seorang Pelaut, Perjalanan Pelaut judulnya. Saya menemukan itu. Karena laut mengajarkan rahasia badai, aku pun setia berlayar. Ya ini saya anggap diksi ini saat itu selain kuat juga sangat puitik. Kekuatan puitiknya ada. Tapi apakah saya berhenti di situ saja? Tentu saja tidak. Saya menggali tentang tentang nelayan atau tentang pelaut, bagaimana mereka tahu tidak kapan badai ini turun, kenapa ia bisa melaut, kemudian kenapa ketika badai turun dia sudah berada di daratan dan lain sebagainya. Maka lahirlah Perjalanan Pelaut ini. Kemudian saya juga mendapatkan satu baris kalimat, satu baris kalimat. Aku tandai dari dunia kanak-kanak hingga hafal benar aku, dan seterusnya. Ini juga cukup lama, mungkin setahunan. Padahal saya nemuinnya setahun yang lalu. Tapi kemudian saya merasa terbangun lagi puitik dalam diri saya ketika terjadilah kerusuhan di Sampit antara suku Dayak dengan Madura. Aku tandai telatmu ini akhirnya dimuat di Kompas yang saat itu redakturnya Sutarji Kasumbari, dan bahkan diberi pengantar langsung, esai pengantar oleh Sutarji dengan judul Isbedi dan lain Ihwal Isbedi. Yang menariknya, 3 malam dini hari bahkan berturut-turut Sutarji itu menelpon saya, ngobrol tentang Aku Tandai Tai Lalatmu dan sejumlah puisi-puisi saya yang lain yang akan dimuat di Kompas. Tafsir ia
tafsir seorang Sutarji itu sangat tepat apa yang saya katakan. Ya, bicara tentang ini, bicara tentang kemanusiaan yang ada di sini begitu. Ya, akhirnya saya 3 malam dini hari, bahkan bukan malam lagi, sudah melewati pukul 01, 02 dia nelpon saya. Saat itu masih main telepon. Akhirnya saya bertanya, kenapa bang? Apakah ini mau dimuat? Ya kau tunggu aja lah besok, kata dia bilangin. Nah, artinya meskipun puisi aku tandai ini awalnya hanya menemukan satu kalimat ini atau 2 baris ini, aku tandai tahi lalatmu dari dunia kanak-kanak dan seterusnya, ini saya temukan, saya dapati begitu saja. Lalu setahun kemudian saya selesaikan karena terpicu atau tercambuk atau tersentuh oleh keadaan di Sampit, maka lahirlah puisi ini yang mengalir begitu saja sampai selesai. Lalu saya kirim ke harian Kompas waktu itu. Istilah mengalir inilah sebetulnya saat kita menulis itu selesai, tapi proses kreatifnya itu mungkin sudah bertahun-tahun, sudah berbulan-bulan ada dalam diri kita. Sama seperti juga seorang novelis ketika menulis novel, wah saya bisa menyelesaikan ini cuma 1,5 bulan dengan 200 halaman. Berarti cepat sekali kan? Wow, saya bilang gitu kan. Tetapi proses kreatif yang dalam diri dia untuk melahirkan novel ini, itu yang tidak terbaca oleh pembaca. Berapa lama ia mengamati persoalan untuk karyanya itu. Tidaklah mungkin ketika kita, misalnya saya berada di Belanda misalnya, saya juga melahirkan sebuah cerpen yang kemudian dimuat di media Indonesia. Lahir pada saat itu begitu saja mengalir. Oh tidak, pengendapan yang ada di sana yang kemudian lahirlah Susi dalam musim dingin November itu yang dimuat di media Indonesia, yang kala itu redakturnya adalah Damhuri Muhammad. Itu setelah berbulan-bulan saya berada di Lampung. Tetapi kan intuitif saya, pengalaman batin saya yang berada di Belanda itu sekian bulannya itu yang mengendap. Jadi tolonglah ya, bukan berarti saya membantah seseorang atau apa. Ada pertanyaan kepada saya, bagaimana sih proses kreatif saya? Proses kreatif saya bisa kapan saja, bisa tengah malam. Tapi memang mayoritas saya menulis itu pada malam hari di atas pukul 00. Itu bisa saya lewat laptop atau lewat di handphone saya yang kebetulan ada Word-nya. Yang kadang-kadang saya lempar juga ke Facebook. Itu pun lalu saya edit ulang, barulah saya kirim ke media massa, misalnya begitu. Atau dalam sebuah perjalanan, dalam suatu perjalanan kemana itu saya melahirkan puisi. Satu contoh, ketika menjelang Ramadan saya ke Aceh, berdialoglah dengan teman-teman di Aceh, misalnya Herman RN, di Kemalawati, kemudian Mustafa Ismail dan lain sebagainya. Kemudian saya tersentuh dengan istilah mogang, tradisi orang Aceh menjelang Ramadan yang seorang lelaki harus membawa daging. Nah, lahirlah ini. Ini sangat cepat lagi, mengalir begitu saja setelah hasil ngobrol. Tapi apakah ketika puisi ini mengalir begitu saja tidak ada pesan? Jangan dulu. Mari kita kuliti itu. Mari kita kuliti puisi itu. Saya kira itu dulu aja percakapan dalam dialog puisi saya kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata saya. Mohon maaf jika ada saya menuju kepada Anda, dan Anda. Tak lebih lah, ini cuma proses kreatif saya. Artinya,
Saya ingin menjelaskan proses kreatif saya begini. Bisa tengah malam, bisa kapan saat saya menulis puisi, untuk melahirkan sebuah puisi. Proses kreatif saya juga bisa mengalir begitu saja. Tetapi konsep apa yang saya inikan itu sudah sekian-sekian hari atau sekian tahun yang ada dalam benak saya. Atau pengalaman-pengalaman yang sekian bulan sebelumnya itu naik ke atas saya, naik ke permukaan. Maka lahirlah itu. Sebagai penutup, saya membacakan puisi Aku Tandai. Ini dari kumpulan puisi Aku Tandai Tahi Lalatmu, terbitan Gama Media Yogyakarta, tahun 87. Tahun sebentar ya, 2003. Gama Media dengan kata pengantar dari Abdul Wahid BS. Sekaligus juga Abdul Wahid BS sebagai editor buku ini. Aku tandai. Aku tandai tahi lalatmu dari dunia kanak-kanak yang tak akan pernah terhapus bilangan. Sampai hafal benar aku pada lekuk dan gerakmu. Seperti aku mengenal tubuhku sendiri. Dari akar dan batang rumputan yang pernah kita petik dulu, kini telah pula jadi pohon, menahan terik, menepis gerimis, supaya tak sampai menggores tanda di tubuhmu. Tahi lalat itu yang senantiasa ku ingat dan jadi ciri kemana kau merantau. Tahi lalat yang tumbuh dari dunia kanak-kanak itu akan selalu ku ingat, bahkan jadi bunga setiap kali aku tertidur. Meski tak beraroma, akan kuhidupkan pula lekuk dan gerakmu dalam gerakku pula. Lalu aku menari di antara tanah yang subur bagi mekarnya perjalanan ini. Ya, aku tandai tahi lalatmu yang masih ku kenang dari dunia kanak-kanak kita. Seperti sebuah album, sebagaimana kita menyatu dalam rumah tangga besar. Lalu bercakap-cakap tentang terik dan gerimis dalam hidangan di piring saat pagi dan petang. Lampung, 2001. Catatan 27 Februari. Aku lihat kau menembus ke keramaian. Tanpa sehelai pakaian pun kau menjelma jadi orang-orang. Seluruh tahi lalat yang telah jadi lukisan di tubuhmu makin tak terlihat. Tak ada lagi tanda. Tak lagi. Seharusnya aku membawa tahi lalat dari tubuhmu ke dalam album yang kusiapkan dari masa telanjang kita. Sebab itulah kesucian kita. Maka kanak-kanak yang tak pernah lagi dikenang. Sebab itulah kesucian kita. Masa kanak-kanak yang tak pernah lagi dikenang. Kau pun menembus ke keramaian, membawa panji-panji sambil melepaskan seluruh tahi lalat dan tanda dalam nurani. Maka bendera itu pun berkibar dalam beragam ideologi. Lampung, 2001.
Epitap. Segera saja tutup seluruh pintu dan jendela. Matahari yang menerbangkan daun-daun itu ke dalam mataku menggoda untuk cepat-cepat mematikan arloji. Entah peristiwa apa yang ada setelah itu, bagai kenangan yang luruh dari lembar-lembar album yang berlumpur. Aku segera saja menutupnya dan mengunci seluruh pintu dan jendela. Bagi kunjunganmu, kumatikan segala jalanmu menuju kamarku. Dan pada daun-daun yang terbang bagai layangan, tak ingin lagi kubiarkan menggoda senyumku. Tak kubiarkan menggoda senyumku. Sebab aku telah sampai. Karena itu aku tak ingin diganggu. Biarkan matahari yang akan melepas seluruh pakaianku di hadapanmu. Lalu kau menulis namaku sebagai epitap. (2001). Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.